Nomor 21. Nah, soalnya begini, persamaan garis yang melalui titik minus 2,3 dan tegak lurus dengan garis X dikurang 2Y sama dengan 6 ya. Jadi yang pertama-tama yang harus Anda cari di sini adik-adik yaitu gradien. Di sini ada X kurang 2Y sama dengan 6. Jadi 2Y di sini 2Y-nya ya. Ini X dikurang 6. Ini Y sama dengan, ini ke sini jadi pembagi ya. Jadi 1/2 X dikurang minus 6 bagi 2 itu minus 3. Ya, begitu ya adik-adik ya. Sehingga M1-nya ini sama dengan 1/2. Nah, inilah sebenarnya dia punya gradiennya di depan X saja itu gradiennya adik-adik. Ingat saja itu ya adik-adik ya. Itu yang poin yang pertama ya yang harus Anda ketahui ya. Kemudian poin yang kedua yang harus Anda ketahui, M1 dikali M2, ini M1 kali M2 ini sama dengan min 1. Ini syarat tegak lurus ya adik-adik ya. Jadi M1-nya 1/2, di sini M2 sama dengan min 1. Jadi M2-nya itu sama dengan ini dikali ini jadi minus 2 ya. Nah, inilah yang kita gunakan adik-adik ya. Oke, adik-adik, kita lanjut di sini poin ketiga. Nah, M2-nya sama dengan minus 2 ya. M2 yang kita pakai adik-adik. Adik-adik ya, dan titik berapa di sini? Ini minus 2,3. Jadi ini X1, Y1-nya ya adik-adik ya. Nah, Anda juga harus mengetahui ini rumus Y dikurangi 1. Ini kita gunakan M2 ya. X dikurang X1. Nah, Y dikurang 3. Ini Y kurang 3 sama dengan minus 2 dalam kurung X. Di sini minus, karena di sini minus 2 berarti tambah 2 ya adik-adik ya. Jadi Y kurang 3 itu sama dengan min 2X kurang 4. Jadi Y ini min 2X-nya jadi positif ya, jembrang ya. Jadi di sini min 3, ini minus 4-nya jembrang, jadi tambah minus 3 tambah 4 itu 1 ya. Ini sama dengan 0. Jadi itu jawabannya adik-adik ya. Jadi jawabannya adalah C. C yang mana? Yang ini ya. Y tambah 2X tambah 1 sama dengan 0. Kemudian the next soal selanjutnya nomor 22. Garis dengan persamaan AX tambah B sama dengan 1 melalui titik 3, minus 2 dan minus 5,4. Nilai A dan B berturut-turut adalah, nah di sini untuk titik 3, minus 2 ya. Itu bagaimana sih? Nah, di sini ini kan X-nya ini Y-nya. Jadi di sini A dikali 3 ditambah B dikali minus 2. Ini sama dengan 1. Jadi ini 3A dikurang 2B sama dengan 1. Nah, kita dapat persamaan pertama ya. Kemudian untuk titik minus 5,4 ya. Nah, di sini minus 5 dikali A itu min 5A. Kemudian 4 dikali B. 4 kali B di sini tambah 4B ya. 4B ya. Ini sama dengan 1. Ini adalah persamaan kedua ya. Saya lanjut di sini. Kemudian poin yang kedua, ini tadi poin yang pertama ya adik-adik. Poin yang kedua, bundaran yang kedua ini ya. Ini tadi bundaran yang pertama. Yang harus Anda ketahui eliminasi substitusi. Jadi persamaan 1 dan 2 begitu ya. Persamaan 1 itu 3A dikurang 2B. Ini sama dengan 1. Kemudian di sini min 5A ditambah 4B ini sama dengan 1. Nah, di atas harus dikali berapa? Di bawah harus dikali berapa? Di atas harus dikali 2, di bawah harus dikali 1. Kenapa? Karena saya ingin eliminasi B. Jadi 2 kali 3 itu adalah 6A, di sini 4B, di sini 2 ya. Kemudian 1 kali minus 5 itu min 5A, ini 4B ya, ini sama dengan 1. Ini harus ditambah supaya ini mati ya. Jadi 6A ditambah minus 5A itu adalah A. 2 tambah 1 itu 3. Jadi A-nya itu 3. Nah, untuk menentukan nilai B, kita kan sudah dapat A-nya 3 ya. Sebenarnya dari sini adik-adik sebenarnya sudah nampak ya. Ini ya. Ini pasti ini jawabannya. Karena dia katakan nilai A dan B berturut-turut. Tapi nggak apa-apa lah. Kita cari dulu nilai B-nya.
3A dikurang 2B itu sama dengan 1. Ya, saya ambil di persamaan pertama. Jadi 3 dikali 3 dikurang 2B ini sama dengan 1. Min 2B ini kalau ke sini jadi 1 dikurang 9 itu minus 8. Jadi B-nya itu 4 ya. Jadi A-nya itu 3, B-nya itu 4. Jadi benar jawabannya. Jawabannya adalah C. The next soal selanjutnya adik-adik. Harga 2 pensil dan 3 penggaris adalah 16.000. Sedangkan harga 3 pensil dan 5 penggaris jenis yang sama adalah 25.000. Harga 4 pensil dan 2 penggaris adalah apa ya? Jadi di sini adik-adik bisa saya misalkan pensil itu, jadi pensil di sini ya, pensil itu sama dengan X dan penggaris itu adalah Y. Ya, mungkin bagus begitu ya. Di sini dikatakan bahwa 2 pensil berarti ini poin pertama ya, yang harus Anda ketahui. 2X ditambah 3 penggaris itu sama dengan 16.000 ya. Kemudian di sini dikatakan 3 pensil berarti 3X ditambah 5Y 5 penggaris itu 25.000. Nah, ini bagaimana selanjutnya ini? Di sini saya kali 3, di bawah saya kali 2 supaya koefisien X-nya itu sama. Jadi di sini 6X tambah dikali 3 semua ya adik-adik ya, yang di atas. Di sini 9Y sama dengan 48.000. Kemudian yang di bawah itu dikali 2 semua, 6X tambah 10Y di sini sama dengan 50.000. Nah, ini harus diapakan adik-adik? Harus dikurang supaya 6X-nya itu tereliminasi. Jadi 9 dikurang 10Y itu adalah min Y. Di sini 48.000 dikurang 50.000 itu min 2.000. Nah, ini coretnya, maka Y-nya, ini Y-nya 2.000. Oke, X-nya bagaimana cari X-nya? Nah, kalau X Y-nya 2.000, maka X-nya bagaimana adik-adik? Di sini saya ambil di persamaan pertama saja ya. 2X ditambah 3 kali 2.000 itu sama dengan ini, aduh sudah jelek ini angkaannya. Oke, 16.000 saya kecil-kecilkan saja ya. Oke. Jadi 2X sama dengan 16.000 dikurang 6.000 itu 10.000 ya. Bisa juga adik-adik ya. Di sini 5.000 adik-adik yang budiman ya. Oke. Dikatakan di sini sudah ada Y, di sini sudah ada X. Nah, poin kedua yang harus kita ketahui bahwa dia katakan 4X tambah 2Y itu berapa ya? Jadi 4 dikali X-nya 5.000 ya. Di sini 2 dikali 2.000 ya, ini 20.000, ini 20.000 ya. 20.000 tambah 4.000 itu jadi 24.000. Jawabannya adalah 24.000 adalah D. Ya, itulah 24.000 maksudnya adik-adik. Kemudian 24. Nah, di sini. Nah, ini sebenarnya gampang sekali adik-adik. Ini gampang, sangat gampang. Pada gambar di atas besar sudut CAD. Jadi CAD itu saya misalkan dengan X lah. Ini CAD sebenarnya adik-adik. Ini misalkan dengan X lah. Oke. Atau jangan X, ini P. Ini P ya. Jadi P itu berapa ya? Oke. Apa sih yang harus diketahui di sini adik-adik? Yang harus diketahui di sini adalah jumlah besar sudut pada segitiga. Jadi jumlah besar sudut pada segitiga itu 4X ditambah 5X tambah 72 ini sama dengan 180 derajat dijumlahkan ya. Di sini 9X, di sini sama dengan 108. Jadi X 108 bagi 9 itu 12. Nah, itulah besar sudut X. Kemudian sudut P ini sama dengan 180 derajat dikurang 4X. Begitu ya adik-adik. Jadi P sama dengan 180 dikurang 4 dikali 12 derajat. Ini 180
dikurang ini 40, ini 48 ya. Kalau dikurang ya saya tulis 48 derajat. Jadi P-nya itu sama dengan 132 derajat. 132 derajat itu adalah C ya. The next soal selanjutnya nomor 25. Perhatikan gambar berikut. Nah, pada segitiga PQR panjang PR 28 cm, QR 26 cm dan RS 10 cm. Luas segitiga PQR adalah titik-titik berapa? Nah, ini adik-adik poin pertama yang harus Anda ketahui. Cari dulu SQ-nya. Jadi SQ itu sama dengan di sini QR pangkat 2 dikurang RS pangkat 2. Teorema Pitagoras ya adik-adik. Ini sama dengan akar ini 26 pangkat 2 kurang 10 pangkat 2. Nah, ini sama dengan 676 dikurang 100. Jadi SQ itu sama dengan akar dari 576. Jadi akar 576 ini adalah 24 ya cm di sini ya. Kemudian poin kedua yang harus Anda ketahui bahwa luas segitiga PQR itu sama dengan 1/2 PR dikali SQ. Nah, 1/2 PR itu berapa? PR itu 28. SQ-nya itu kan sudah dicari, sudah didapat ya 24. Nah, ini kalau dicoret di sini 14. Nah, ini kalau dikalikan 14 kali 24 ini 336 cm pangkat 2. 336 cm pangkat 2 itu adalah A. Kemudian soal selanjutnya nomor 26. Nah, di sini adik-adik, saya ganti dulu tintanya ya. Jadi oke adik-adik. Pada gambar di atas besar sudut FAE. Jadi FAE. F mana sini? FAE. Nah, ini sebenarnya sudut ini sama dengan X tambah 4 ya adik-adik ya. Ini sehadap dengan sudut yang di sini. Oke. GBA. Nah, ini juga sama dengan 2X tambah 20. Nah, ini sudut dalam berseberangan ya, itu sama besar. Apalagi di sini ICK bertolak belakang. Berarti ICK itu X tambah 4. Ya, begitu adik-adik ya. Oke. Dan bagaimana mencarinya ini? Sudut FAE. Jadi di sini X tambah 4 ditambah GBA itu 2X tambah 20 ya adik-adik. Ditambah ICK itu X tambah 4 ya. Jadi sini kalau dijumlahkan X tambah 2X tambah ini adalah 4X ya. 4X ditambah berapa ini adik-adik? Ini 4X ditambah 28 ya. Nah, ini sama dengan berapa? Nah, 8-nya dulu, X-nya dulu yang dicari teman-teman ya. Adik-adiknya supaya bisa dijumlahkan 4 dikali X ditambah 28 ya. Nah, kalau begitu saya ganti dulu dong warnanya. Iya kan? Ya, supaya mata Anda bisa melihat dengan terang. Terangnya bintang-bintang di surga ya. Oke, sudut ini adik-adik, ini kalau Anda jumlahkan jadi X ditambah 4 ditambah ini 2X tambah 20 ini sama dengan 180. Apa maksudnya itu? Karena sudut pelurus, jumlah sudut pelurus itu 180 ya adik-adik. Di sini 3X sama dengan 180 derajat, ini dikurang 24 ya adik-adik ya. 24 derajat, 4 tambah 20 itu 24 nyebrang jadi minus 24. Jadi 3X sama dengan 156 derajat. Jadi X-nya itu 156 derajat dibagi 3. X-nya sama dengan berapa itu adik-adik? 52 derajat. Nah, begitu ya. Nah, di sini poin yang terakhir 4X tambah 28 itu kan sama dengan berapa? Begitu ya adik-adik ya. Jadi di sini sama dengan atau turunnya 4 dikali 52 ditambah 28.
4 kali 52 ini 208 ya adik-adik ya, tambah 28. Nah, ini jawabannya adalah 336 sorry 236 derajat. 236 derajat itu C. The next soal selanjutnya nomor 27. Nah, di sini ada persegi panjang ya. Kemudian ini daerah arsirnya ini yang agak warna biru ya adik-adik ya. Keliling daerah yang diarsir pada gambar di atas adalah, nah, keliling daerah arsir itu yang ini adik-adik. Saya tandai dulu. Jadi ini ke sini, ini daerah yang diarsir, kemudian ke sini, ke sini. Nah, inilah daerah yang diarsir ya. Saya ganti dulu tintanya supaya bintang-bintang bisa kelihatan. Nyambungnya di mana, Pak? Ya, saya juga nggak tahu ya. Keliling bangun arsir ya. Keliling bangun arsir ya. Ini sama dengan ini 2 dikali ini 20 kurang 7 ya adik-adik ya. Tambah 2 dikali 15 kurang 7 ya. Tambah, nah ini kalau Anda gabung ada seperempat keliling lingkaran di sini ya. Seperempat tambah seperempat ya, seperdua keliling lingkaran ya. Jadi keliling bagian keliling daerah arsir ya, DA saja ya adik-adik ya. Jadi di sini 2 dikali 13 tambah 2 dikali 8 ditambah seperdua dikali 2 dikali 20 27. Jari-jarinya kan 7. Ya, ini sama dengan 26 ditambah 16. Ini ada coret-coretnya adik-adik ya. Kemudian 2 dengan 2 berarti di sini tambah 22. Keliling daerah arsir ini kalau dijumlahkan 64 cm. Jadi jawabannya adalah bagian D. Wow, cukup mudah sekali. Nah, pada gambar di samping O adalah pusat lingkaran. Sudut ABD 35 derajat ya, maka besar COD ya, COD. Tulis dulu di sini ya adik-adik, ABD ya, ABD yang ini ya, yang ini. Ternyata sudut ini adalah 35 derajat. Maka besar sudut COD. COD ini ya yang dicari, ini X. Sebenarnya di sini adik-adik ini sudut pusat ini sebenarnya sama dengan 2 kali 35 ya. 2 kali 35, 2 kali sudut keliling. Jadi di sini 70 derajat begitu adik-adik ya. Jadi bisa kita tahu, sebenarnya bisa langsung ditebak ya adik-adik. Jadi X ini sama dengan 180 derajat dikurang 70 derajat. Jadi X ini adalah 110 derajat. 110 derajat itu apa? Bagian C. Wow, gampang sekali ya adik-adik ya. Oh, itu kan bagi bapak. Oh iya, bagi adik-adik juga gampang lah. Makanya belajar. 29. Nah, di sini pada jalan yang di atas panjang AB sama dengan 15, BE sama dengan 6, CE sama dengan 8 cm. Panjang BF adalah berapa ya? Ini tintanya sudah warna kuning enggak? Iya, sudah warna kuning. Jadi yang pertama-tama, poin pertama yang harus Anda ketahui di sini, cari dulu dia punya panjang BC. BC sama dengan AD. Jadi BC ini sama dengan AD ya. ADD begitu. Jadi di sini 6 pangkat 2 tambah 8 pangkat 2. Ini adalah teorema Pythagoras ya adik-adik ya. Ini 36 tambah 64. Nah, di sini sama dengan akar 100. Akar 100 itu 10 cm. Nah, di sini di poin selanjutnya, luas jajaran genjang AB dikali CE. Ini luas jajaran genjang ya. Ini sama saja dengan AD dikali BF. Jadi AB itu 15 dikali 8. Ini sama dengan 10 dikali BF. Jadi BF sama dengan 15 kali 8 itu 120 ya. Dibagi 10. Nah, coret nolnya, jadi BF sama dengan
12 cm bagian C. Sangat mudah. Nomor 30, sebuah balon mempunyai ukuran 25 cm kali 10 cm kali 30 cm. Dari pernyataan-pernyataan berikut, nah yang mana yang benar ya adik-adik ya? Kita tes. Yang pertama, sebenarnya ukuran ini adik-adik, ini ukuran kalau dikatakan ukurannya 25 cm kali 10 cm kali 30 cm, sebenarnya ini panjangnya kali panjang kali lebar kali tinggi, panjang kali lebar kali tinggi. Jadi panjangnya itu ya 25, lebarnya itu 10, tingginya itu 30. Begitu ya. Kemudian kita cek jumlah panjang rusuknya 260 cm. Kita coba. Panjang rusuk. Panjang rusuk itu rumusnya 4 dalam kurung P ditambah L ditambah tinggi. Ini 4 panjangnya berapa? Ini 25 ditambah 10 ditambah 30 ya. Jadi di sini 4 kali 6 5 ya. 4 dikali 6 5, ini hasilnya 260. Nah, ini benar ya adik-adik. Kemudian yang kedua. Yang kedua adalah luas sisi. Luas sisi ini luas permukaan. Iya, luas permukaan. 2 dalam kurung panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi tambah lebar kali tinggi. Ini rumusnya ya. Ini sama dengan 2 dikali panjang kali lebar itu 25 kali 10 ditambah ini 25 kali 30 ditambah lebar ini 10 kali 30, 10 kali 30 ya. Ini 2 dalam kurung ini 250 tambah 750 ditambah 300. Nah, ini sama dengan 2 dikali, ini kalau dijumlahkan 1300 ya. Ya, 1300. Jadi 2600 cm pangkat 2. Itu luas permukaannya. Oh, berarti cocok ya. Kemudian yang ketiga, poin yang ketiga ini saya garis dulu ya. Poin yang ketiga, kita mau pastikan dia benar atau enggak. Volumenya. Volume ini panjang kali lebar kali tinggi. Nah, panjangnya ya oke, kali 25 dikali 10 dikali 30. Ini sama dengan kalau dikali 7500 ya. cm pangkat 3. Oh, ini benar ya adik-adik. Berarti benar juga ya, ini juga benar. Berarti yang keempatnya pasti yang salah ini adik-adik. Mempunyai 12 sudut siku-siku. Nah, ini salah ya. Sebenarnya 4 sudut siku-siku ya. Ini yang benar ini ya. Berarti jawaban yang saya tandai di sini adik-adik ya, warna merah. Jadi di sini benar, di ini benar, ini yang salah. Jawaban yang benar adalah 1 2 3. 1 2 3 itu A ya. Begitu ya adik-adik ya. Cukup mudah kan adik-adik? Gampang, saya ganti warnanya. Nomor 31. Kerangka kandang kucing di atas dibuat dari besi. Berapa panjang besi yang diperlukan untuk membuat kerangka kandang kucing itu ya? Jadi sebenarnya di sini agak berbeda ya dari kubus ya adik-adik ya. Atau ini apa namanya? Balok ya. Jadi di sini sisi miringnya saya misalkan di sini SM saja ya adik-adik. Jadi di sini bisa saya buat begini, SM itu sama dengan akar. Nah, di sini kan kalau saya kasih turun di sini kan 12 adik-adik ya. Di sini 12 dan di sini pasti 20 ya, karena di sini 20. Ini di sini 20 20 20. Berarti di sana ini 20 ya adik-adik. Kalau di sini 20 berarti di sini 5 dong. Di sini juga 5 ya. Jadi 5 tambah 20 tambah 5. 5 tambah 20 tambah 5 itu sama dengan 30. Nah, boleh begitu ya adik-adik ya. Jadi SM di sini 12 pangkat 2 ditambah 5 pangkat 2. Di sini 144 ditambah 2
5 ini sama dengan akar 169. 169. Jadi SM di sini sama dengan 13. Ya, saya rubah dulu warnanya adik-adik supaya Anda bisa melihat lagi bintang-bintang di surga. Karena di sini gelap. Jadi panjang besi itu sama dengan 2 kali dalam kurung. Di sini kan dikatakan ingin membuat 2 buah ya, berarti harus dikali 2 dong. Dalam kurung 2 dikali 30 ya. 30 ini ada 2 ya adik-adik ya. Yang sebelah di sini depan dan belakang ya. 30 kemudian ditambah 2 dikali, saya pakai perkalian dot ya, 20 ya, kemudian ditambah 4 dikali 80 ditambah 4 dikali 13. Ini sisi miringnya ya, SM tadi ya. Jadi panjang besi itu 2 dikali, ini kan hasilnya 60 ditambah 40 tambah 320 ditambah 52. Nah, ini 2 dikali 472. Nah, 472, 2 kali 472 ini, 2 kali 472 ini 944. Nah, pilihan jawabannya tidak ada ya adik-adik. Kemungkinan ini sekitar di sini, tapi pengetikan soalnya salah ya. Salah pemahaman. Seharusnya di sini 944 cm ya. Begitu ya adik-adik ya. Ini salah ketik saja adik-adik. Kemudian soal selanjutnya 32. Nah, di sini panjang limas. Nah, di sini katakan panjang limas berbentuk persegi. Alas sebuah limas berbentuk persegi dengan panjang sisi 18 cm dan tinggi bidang sisi tegaknya 15 cm. Volume limas tersebut adalah, nah dikatakan volume. Nah, oke, mungkin lebih ada bagusnya kalau saya gambar-gambar dulu ya adik-adik. Nah, di sini susah sekali menggambar adik-adik. Oke, saya mencoba yang terbaik. Apa yang terjadi adik-adik? Tidak ada sesuatu yang terjadi. Ya. Oke, di sini 18. Berarti di sini ini tingginya di sini ya. Di sini pasti siku-siku. Nah, kalau di sini 18, berarti di sini 9 ya. Di sini juga pasti 9 ya adik-adik ya. Dan tingginya di sini ini 15. Ini saya tulis di sini 15 ya. Jadi ini tinggi prisma, tinggi limas ya. Kenapa TP ya? T limas ya, di sini dikatakan limas. TL ya, TL. Tinggi limas. Nah, tinggi limas bisa kita cari menggunakan teorema Pitagoras. Jadi 15 pangkat 2 dikurang 9 pangkat 2. Begitu ya adik-adik ya. Nah, tinggi limas itu sama dengan ini 15 pangkat 2 225 ya. Ini 81, ini sama dengan akar 144. Jadi tinggi limas itu sama dengan 12 ya. Nah, poin yang kedua, ini poin yang pertama ya. Poin yang kedua, ya volume limas itu sama dengan sepertiga kali luas alas dikali tinggi limas. Begitu. Sepertiga luas alasnya di sini adalah berbentuk persegi ya. Jadi bisa 18 pangkat 2 dikali 12. Ini tinggi limasnya 12 ya. Ini bercoretan di sini 4 ya. Jadi 18 dikali 18 dikali 4 ya. Volume limasnya itu sama dengan ini kalau dikali 1296. 1296 cm pangkat 3. Jawabannya adalah ini jawabannya adalah C. 1296 ya, itu jawabannya adalah C ya. 1296. Soal selanjutnya. Sebuah gedung yang tingginya 40 meter pada layar televisi tampak setinggi 25 cm dan selebar 20 cm. Lebar sebenarnya gedung tersebut adalah, nah oke, saya gambarkan begini adik-adik. Ini dia punya gedung ya. Ini lebar sebenarnya ya 40 meter. Nah, ini kalau di televisi ini begini adik-adik. Nah, anggaplah seperti ini ya. 20 cm. Di sini 25 cm.
40 cm ini sama dengan 4000 cm ya. 40 meter sama dengan 4000 cm. Jadi boleh kita buat begini. 44.000 ya, 4.000 berbanding 25. 4.000 berbanding 4 cocok ini ya. 40 meter pada layar televisi. Tampak setinggi 25 cm dan lebarnya 4000 per 25 ini sama dengan 4000 per 25 ini sama dengan lebar sebenarnya ini tingginya televisi ya. Oke, lebar sebenarnya per di sini lebar sebenarnya per 20 gitu ya. Nah, oke, lebar sebenarnya di sini bisa kita buat begini. Jadi lebar sebenarnya ini 20 dikali 4000 per 25. Boleh begitu ya. Ini 25. Oke. Ini LS sama dengan 80.000 dibagi 25. Ya, jadi lebar sebenarnya di sini adalah 3.200 cm ya. Ini kalau Anda bagi ya. Ini lebar sebenarnya dalam meter itu 32 meter. Oke. The next soal selanjutnya itu tadi bagaimana ya, saya agak ragu ini. Ya oke, benar. 34 segitiga ABC sebangun dengan segitiga PQR ya. Jika besar sudut A 50, B 75, P 75, Q 55, maka perbandingan yang benar adalah, nah kalau saya dengan digambar saja ya. Gambar semirip-miripnya. Tidak mirip juga ya, karena ini dikatakan sebangun ya. Nah, boleh begini. Nah, di sini A di sini 50 ya adik-adik ya. Kemudian B di sini 75 ya. 75 derajat, berarti C di sini ini sebenarnya sudut ini 180 dikurang 50 ditambah 75, ini hasilnya berapa ya? 55. Nah, 55 derajat dikatakan sebangun ya. Ini sebangun dengan segitiga yang ini ya. Saya gambar ya adik-adik ya. Dikatakan di sini sudut P-nya itu dari di sini P ya. Ini P yang 75 derajat. Kemudian apalagi Q yang 55, berarti di sini Q. Ini 55 derajat ya. PQR, berarti di sini R dong. Di sini pasti 50 derajat ya adik-adik ya. Nah, membandingkan sisi yang bersesuaian. Jadi sisi, kalau kita bandingkan AB berbanding PR, itu akan sama dengan AC. Ini yang seletak ya, ACQR. Ini sama dengan BC per PQ. Jadi jawaban yang benar adalah C. Ya, itu ya adik-adik ya. Kemudian soal selanjutnya. Diameter alas sebuah kerucut 14 cm dan tingginya 24 cm. Untuk pi sama dengan 22/7. Maka luas permukaan kerucut adalah, nah ini digambar-gambar dulu adik-adik ya, saya gambar dulu. Ini adalah kerucut, ini gambarannya adik-adik ya, gambaran kerucut. Nah, kemudian dikatakan di sini R-nya itu 7 ya. Tingginya ini pasti siku-siku ya. Ini tingginya sama dengan 24 ya. Nah, diameternya di sini 14 ya, pasti 14 ya. Diameternya kan tadi 14 adik-adik ya. Berarti jari-jarinya itu 7 ya, ini 7. Selanjutnya S-nya ya. S-nya dicari dulu. Poin yang pertama itu S ya. S-nya itu bagaimana cara mencarinya. Jadi S itu sama dengan gini adik-adik. Akar 24 pangkat 2 tambah 7 pangkat 2.
teorema Pitagoras ya. Jadi S itu sama dengan 576 ditambah 49. Ini sama dengan 625. Jadi S itu sama dengan 25 cm. Nah, kemudian yang poin yang kedua, luas permukaan. Jadi luas permukaan ini pi R pangkat 2 tambah pi RS ya. Pi itu adalah 22/7 dikali R-nya itu 7 pangkat 2 tambah 22/7 R-nya 7 S-nya 25 ya. Nah, ini coret pangkat 2-nya di sini juga dicoret dengan di sini ya. Jadi 22 kali 7 itu 154. Kalau ini 22 kali 25 itu 550. Nah, kalau ini kalau kita jumlahkan 704 cm pangkat 2. Jawabannya adalah 704 cm pangkat 2 ini adalah D ya. Adik-adik ya. Nomor 36. Sebuah tangki minyak tanah berbentuk tabung yang tingginya itu 3,5 meter dan jari-jari alasnya 1 meter. Banyak isi tangki jadi volume ya adik-adik ya. Jika diisi penuh minyak tanah dan pi sama dengan 22/7. Jadi saya gambar dulu tabungnya ya. Nah, begini ya adik-adik ya. Di sini nah begini. Jadi tinggi tabung itu sama dengan 3,5 meter dan jari-jarinya ini di sini 1 meter ya. Ini R-nya ya adik-adik ya. Nah, di sini dikatakan volumenya. Jadi volume tangki atau tabung itu pi R pangkat 2 T. Jadi pi 22/7 dikali 1 pangkat 2. Jadi T-nya itu 3,5. Ini coret dengan 7 di sini 2 ya. Jadi 11 meter pangkat 3. Nah, 11 meter pangkat 3 ini kalau dibawa ke desimeter, ini desimeter pangkat 3 dikali 1000 ya. Jadi ini sama dengan 11.000 liter. Jadi begitu jawabannya adik-adik ya. Jadi apa yang harus diketahui adik-adik? Nah, ini 1 desimeter pangkat 3 itu sama dengan 1 liter ya. Jadi jawabannya adalah C ya. The next soal selanjutnya 37. Nah, ini 37. Saya rubah dulu adik-adik ya, warnanya jadi warna merah. Di sini frekuensi kumulatifnya dulu harus dicari. Frekum kumulatif. Nah, pada tabel di atas maka modusnya 8, mediannya 6,5, minnya. Nah, ini 6,5. Pernyataan yang benar. Cari dulu frekuensi kumulatifnya adik-adik ya. Di sini 3 tambah 2 itu 5, tambah 6, 11. Tambah 8 itu 19. 19 tambah 6 itu 25. Di sini 25, ini 35. Sorry, 35. 35 tambah 5 40. Jadi N-nya sama dengan 40 sebenarnya adik-adik ya. Modusnya. Nah, poin pertama yang akan kita cari adalah modus. Modus itu nilai yang sering muncul. Modus gitu, modus. Yang banyak frekuensinya adalah 10 ya. Frekuensinya 10, nilainya 8. Jadi modusnya 8 ya. Nah, berarti benar ya. Kemudian yang kedua, ini poin yang kedua. Kita mau cari mediannya apakah betul 6,5. Mediannya itu karena di sini datanya 40, berarti bisa kita buat begini adik-adik. Ini 40/2 ditambah, nah di sini 40 dibagi 2 itu kan 20. Nah, data yang selanjutnya adalah data yang ke-21, ini dibagi 2, begitu ya cara cepatnya ya. Berarti X20 ditambah X21/2. Nah, X20 di sini berada di sini ya, teman-teman ya, adik-adik ya. Oke. Berarti 7. Yang 21 juga itu berada dalam 25, berarti 7/2. Jadi mediannya sama dengan 7. Oh, berarti salah. Ini salah ya adik-adik ya. Pernyataan yang di sini salah. Oke. Nanti saya salahkan di situ ya.
Kemudian minnya, mediannya itu X bar ya adik-adik ya. Nah, ini X bar sama dengan 3 dikali 3 tambah 2 dikali 4 ditambah 6 kali 5 ditambah 8 dikali 6 tambah 6 kali 7 ditambah 10 dikali 8 ditambah 5 dikali 9 ya. Ini per, nah ini kan N-nya tadi 40 ya, adik-adiknya di sini 40 ya. 3 kali 3 itu 9 ditambah 8 tambah 30, di sini tambah 48 ditambah 42 ditambah 80 ditambah 45, ini per 40. Nah, ini kalau kita jumlahkan di atas 262 ya adik-adik ya. Ini per 40. Ini sama dengan jadi X barnya atau minnya atau rata-ratanya itu 6,55 ya begitu ya. Jadi jawaban yang benar itu saya ganti dulu adik-adik ya, jadi yang warna merah ya di sini. Jadi modusnya ini 8 benar, ini salah, ini benar. Jadi jawaban yang benar 1 dan 3. 1 dan 3 itu B ya. Ya, oke begitu ya adik-adik. Saya rubah dulu tintanya warna kuning. Oke, 38. Nilai rata-rata dari 18 anak adalah 6,5. Setelah ditambah ya, begini dulu adik-adik. Kalau di sini dibilang 18 anak, berarti 18 dikali 6,5 ditambah setelah ditambah beberapa anak. Jadi saya misalkan F ya, frekuensi yang hilang ya. Nilai rata-ratanya menjadi 8. Nilai rata-ratanya 8, berarti dikali 8. Ini dikali ya. Per di sini 18 ditambah F ini sama dengan 6,65 begitu ya adik-adik ya. Jadi 18 dikali 6,5 ini 117 ya. 117 di sini 8F. Nah, ini 6,65 kalau dikali 18 ini dikali ke sana ya. Ini dikali ya adik-adik ya. Di sini 119,7 ditambah F dikali 6,65 itu ya 6,65F. Jadi di sini 8F dikurang 6,65F itu sama dengan 119,7 dikurang 117. Nah, di sini kalau dikurangkan 1,35 F. Ini kalau dikurangkan 2,7. Jadi F di sini 2,7 dibagi 1,35. Ya, jadi F-nya sama dengan 2 anak. Ya. Jadi jawabannya 2 anak adalah B. Jadi 2 anak lebih baik ya. Itu program KB ya, adik-adik ya. Kemudian soal selanjutnya nomor 39. Nah, di sini pada diagram berikut menunjukkan pelajaran yang disenangi siswa yang banyaknya 50. Pelajaran yang disenangi siswa yang banyaknya 50 anak ya. Di sini ada total anak ini 50 anak ya. Apa sih yang ditanya? Banyak siswa yang senang matematika ya. Jadi matematika itu sama dengan, karena ini dalam derajat, bisa kita buat begini adik-adik, 360 derajat dikurang karena ini siku-siku, ini 90 derajat ya adik-adik ya. Jadi dalam kurung 160 ditambah 74 ditambah 90 derajat. Ini per 360 derajat dikali N ya. N-nya gini N ya. Oke, 360 dikurang ini 360 dikurang 324 ya adik-adik ya. Ini dalam derajat kali 360 derajat. Ini dikali, saya pakai perkalian dot 50 karena 50 anak. Ini di atas 36 kurang 360 dikali 50 ya. Nah, ini 36 ini coret-coret jadi 10 ya. 1/10 dikali 50. Nah, sudah nampak ya. Matematika 00 di sini beri 5. 5 anak. Banyak juga anaknya ya. Anaknya matematika ini banyak. Tinggal di mana sih matematika itu? Nomor 40. Dalam sebuah kantong terdapat 7 kelereng merah. Nah, kalau begini adik-adik bisa Anda buat begini. Buat dulu begini, ya.
dalam kantong 7 merah, jadi 7 merah, 9 hijau, kemudian 4 kuning. Nah, dikatakan begitu ya, dan di sini dikatakan lagi bahwa jika pengambilan pertama secara terambil kelereng warna hijau, berarti satu hijau keluar ya. Nah, kelerengnya, kelereng dalam ini apa ya? Ya, kelereng dalam kotak sekarang itu berubah ya. Jadi di sini satu hijau keluar ya, berarti 7 merah masih tetap di sini, tinggal 8 hijau ya. Kemudian 4 kuning ya. Jika katakan di sini, maka peluang terambilnya sebuah kelereng pada pengambilan yang kedua berwarna bukan merah. Peluang ini bukan merah ya, bukan merah, yang bukan merah di sini ada 8 dengan 4 ya, 8 ditambah 4 ini per totalnya semua 7 ditambah 8 ditambah 4 ya. Nah, di sini ini 12 per 19 ya. Jawabannya 12 per 19 adalah F. 12 per 19 itu B ya. Oke, terima kasih. Sekian dan terima kasih.